Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Saya berdoa Bapak Ibu dan teman-teman semua sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih untuk dukungannya selama ini dan itu sungguh sangat memberkati kita semua. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang nona seorang nona muda yang bernama Desta Aristiani. Beliau berasal dari keluarga yang berantakan, broken home. Orang tuanya berpisah dan kedua orang tuanya memiliki latar belakang iman yang berbeda. Dahulu ibunya seorang Kristen dan bapaknya Muslim. Namun hidup daripada nona Desta ini penuh dengan katakanlah kemunafikan Dia merasa dia munafik karena dia beragama tidak jelas. Lalu dia untuk menutupi segala tingkah lakunya yang tidak baik, tidak benar, untuk menutupi aib, untuk menutupi dosanya, dia beratributkan keagamaan. Dia berhijab, tetapi dalam posisinya seperti itu dia justru merasa tidak tenang, dia merasa tidak damai karena dia merasa agamanya menuntut banyak hal. Apa saja yang harus dia lakukan, apa saja yang tidak boleh dia lakukan, banyak larangan, banyak hukuman kalau dia tidak mengerjakan ini dan itu membuat dia tidak damai. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom semuanya, nama aku Desta. Di sini aku mau bersaksi tentang kehidupan aku sebelum mengenal dan sebelum mengalami Tuhan Yesus. Berada di dalam keluarga dengan orang tua kandung yang berbeda keyakinan, ternyata itu hal yang gak mudah. Papaku dari agama seberang, itu Muslim, dan mami Kristen. Tapi juga pada saat itu orang tua aku bukan orang yang religius, sehingga pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan agama tuh sangat-sangat minim, sangat-sangat lemah banget. Terus waktu aku kecil, aku nggak pernah diajarin secara keluarga religius gitu kan, sehingga membuat aku terombang-ambing. Dalam arti ketika bersama papa aku ke musola, ketika bersama mama ke gereja, tapi di situ nggak ada satu pengenalan siapa Tuhan yang aku sembah gitu. Lalu setelah itu aku juga harus melihat mereka pada akhirnya divorce. Mereka divorce karena alasan perbedaan itu, dan itu semakin membuat aku bingung. Apalagi ketika itu aku memasuki masa remaja, di mana aku juga sedang mencari jati diri, di mana aku juga lagi haus untuk mencari sesuatu hal yang ingin aku mengerti gitu kan. Jadi hidup terombang-ambing, terus hidup hanya melakukan ritual agamawi supaya takut masuk neraka. Tapi aku gak benar-benar tahu siapa sih yang aku sembah. Bahkan aku gak benar-benar tahu apa agama aku sesungguhnya. Bahkan aku sempat berpikir untuk kayaknya mending gak punya agama sekalian gitu. Oke, gue percaya ada Tuhan, aku percaya ada Tuhan, tapi kayaknya mending gak punya agama sama sekali ya. Kalau misalnya agama itu hanya akan menjadikan, pertama, kedua orang tuaku berpisah, akan menjadikan kebingungan untuk aku, akan menjadikan suatu konflik. Kenapa aku harus memilih agama? Lalu pada akhirnya karena aku pindah, aku coba untuk ikut agama seberang, itu Muslim. Di situ seperti diajarkan gitu kan, di sana aku mengikuti ibadahnya, mengikuti ritualnya, tapi hatiku selalu merasa kurang, hatiku selalu merasa kosong. Semakin aku mengejar, cuman jadi sekedar rutinitas aja, gak ada suatu kedamaian gitu. Malah aku berpikir bahwa kenapa Tuhan tuh banyak ngatur banget di hidup aku. Mesti begini biar masuk surga. Itu membebani banget. Ketika kita harus beribadah, ketika harus ini, ketika harus itu. Dan yang ada aku malah bisa kabur, dan gak usah jadi orang yang terlalu suci, gak usah terlalu jadi orang yang agamawi, udah kejarlah dunia gitu kan.
kejarlah kesenangan dunia, ngapain mikir agama gitu. Lalu sampai pada akhirnya aku ya berhijab gitu. Pada dasarnya itu untuk menutupi segala segala dosa sebenarnya. Karena bagiku hal-hal yang aku lakukan, dosa-dosa yang aku lakukan itu jangan sampai orang tahu, karena itu adalah aib gitu kan. Orang mungkin melihat aku sebagai orang yang cukup agamais, cukup punya spiritualitas dengan atribut-atribut agama yang aku tampilkan kepada mereka. Tapi sebenarnya aku cuma menggunakan topeng untuk menutupi segala dosa-dosa, karena pikiranku hanya perbuatan baik, hanya effort aku yang bisa membuat aku terhindar dari neraka. Tapi pada akhirnya itu jadi pressure banget kan gitu. Ya udah, akhirnya jadi agama seberang juga aku gak memperdalam, gimana gitu. Dan gak ada ketenangan sama sekali. Terus turning point adalah ketika aku kuliah, dimana aku ikut mami, dan puji Tuhan saat itu mami juga dalam proses pertobatannya kembali untuk mengenal Tuhan Yesus, sehingga aku masuk ke dalam hal yang sebenarnya seperti ini. Tapi nggak tahu, kayak damai kan, damai ketika aku sharing gitu, tentang kenapa sih kok mami mempertahankan kekristenan, kenapa mami lebih memilih Tuhan Yesus dan lain-lain. Singkat cerita, saya diajak ke gereja. Awalnya cuma ikut-ikut aja. Lalu saya melihat, kok mereka bisa segininya sih cinta sama Tuhan mereka. Mereka bisa berdoa sambil nangis, mereka bisa memuji Tuhan mereka dengan nyanyian, tepuk tangan, apapun itu. Kok bisa seperti itu? Sedangkan saya dulu ketika melakukan rutinitas agamawi seperti beribadah, itu dengan perasaan takut dihukum sama Tuhan. Jadi kalau saya nggak ibadah, saya takut masuk ke neraka. Kalau saya nggak ibadah, saya takut dosa. Itu yang mengintimidasi sampai akhirnya kayak kok Tuhan yang saya kenal dulu, kok terlalu banyak aturan untuk manusia gitu. Sehingga yang ada hanya perasaan ingin bebas. Tapi kenapa waktu saya masuk gereja untuk pertama kali, saya rasa damai, kayak bukan suatu pressure, bukan suatu tekanan untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita berdoa. Itu bukan suatu yang tekanan. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk menjadi Kristen. Kurang lebih 5 tahun lalu saya memutuskan untuk menjadi Kristen. Banyak hal yang Tuhan sikapkan waktu saya menjadi Kristen gitu. Saya pikir bahwa jadi orang Kristen tuh enak ya, hidupnya damai, penuh kasih, dan hidupnya kayak semua baik-baik aja. Sampai pada akhirnya dosa yang saya lakukan itu saya tetap tutupi, karena menurut saya itu aib. Orang nggak boleh tahu apa yang saya lakukan karena itu aib. Sampai akhirnya di gereja saat itu ada sebuah healing camp untuk anak muda. Lalu itu pertama kali saya ikut berkomunitas, bergabung dengan ini. Yang ada di pikiran saya sebenarnya, saya harus bertingkah laku sebaik mungkin, saya harus bertingkah laku sejaim mungkin, agar mereka nggak tahu masa lalu saya, agar mereka nggak tahu background saya, bahkan agar mereka nggak tahu dosa apa aja yang pernah saya lakukan, seperti itu. Tapi anehnya, ketika saya ikut healing camp, ada beberapa orang yang, kok dia bisa sih dengan mudahnya gitu menceritakan, menurut saya aib pada saat itu, mantan narkoba, mantan ini dan lain-lainnya, yang dimana dosanya ternyata lebih parah dari yang saya lakukan gitu. Dan kenapa mereka nggak ada perasaan nggak ada perasaan kayak ini satu aib yang harusnya ditutupi. Terus ada yang bilang gini, ketika kita mengaku dosa kita, itu sama aja kita mempermalukan iblis. Ketika kita menutupi dosa kita, itu sama aja kita membuat iblis bersorak-sorak dan akan selalu ada intimidasi. Terus saya berpikir, gitu ya? Masa sih? Tapi kan kita juga manusia, nanti gue menceritakan aib malah jadi omongan, bla 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 semacamnya itu dengan intimidasinya. Saya cukup jadi orang yang tertutup karena memang dari dulu terbiasa untuk tertutup, keep sendiri semuanya gitu. Dan yang ditampilkan ke orang tuh semacam topeng kan. Setelah itu saya mulai semakin masuk ke dalam komunitas itu. Lalu ada satu kalimat gitu yang kayak gini, kalau kamu malu mengakui Tuhan Yesus gitu,
Bapamu yang ada di surga juga tidak akan mau mengakui kamu sebagai anaknya gitu kan. Terus juga bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Wah, iya juga. Jadi setelah saya mengikut Kristen, saya sebagai Kristen, saya memang menutup diri dengan masa lalu saya, dengan teman-teman masa lalu saya. Saya nggak mau nih teman-teman masa lalu yang mayoritas memang agamanya berbeda tahu kalau saya ini masuk Kristen gitu. Apa kata mereka gitu. Desta yang berhasil menutupi dosanya, yang terlihat sangat agamais pada saat itu di agamanya yang terdahulu, pindah ke Kristen gitu. Wah, gitu kan. Lalu saya coba menutup diri saya coba menutup komunikasi dengan orang-orang di masa lalu, kayak dengan papa saya sendiri yang berbeda agama, dengan saudara-saudara saya, dan saya rasa itu kok sebagai ketakutan gitu. Kok ngikut Tuhan nih jadi takut ya? Kok ngikut Tuhan Yesus nih jadi takut ya? Takut gak punya teman lagi, takut ditolak keluarga, takut gak diterima di lingkungan gitu. Sampai pada akhirnya saya ikut di satu komsel, lalu di situ semua dipulihkan. Dimana baru pada saat itu saya berani untuk bersaksi tentang apa yang saya alami, saya bersaksi tentang dosa apa yang pernah saya lakukan, dan itu rasanya lega, damai, sejahtera yang gak pernah saya rasakan sebelumnya. Tuhan, kenapa ketika saya mengaku dosa, kenapa ketika saya menceritakan aib saya, kok kelegaan sih Tuhan? Yang biasanya saya justru malu, merasa terintimidasi. Wah, abis ini pasti ini akan jadi bahan gosip, bahan ini omongan sana sini. Tapi kok enggak gitu. Dan justru ketika saya mengaku dosa, perlahan gak ada lagi keinginan untuk melakukan dosa yang sama, karena saya udah declare, saya udah menyatakan dosa itu kepada orang-orang, kepada teman saya gitu. Saya udah bersaksi gitu. Jadi gak ada lagi keinginan untuk melakukan dosa yang sama. Terus waktu di healing camp itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana hal luar biasa terjadi. Saya orang yang cukup gengsi untuk berdoa, dalam arti dilihat orang, apalagi sambil nangis gitu, kayak oh gitu, orang nggak boleh lihat gue lemah, orang nggak boleh lihat gue nangis gitu. Bahkan mau berdoa walaupun lagi sendiri, kayak malu sama Tuhan Yesus untuk nangis gitu. Tapi waktu di healing camp itu, waktu kita lagi penyembahan, saya tiba-tiba terduduk, lalu saya ikut nyanyi, tiba-tiba nangis, kayak apa ya, nangis sejadi-jadinya, nangis kayak nggak bisa diungkapin kata-kata, cuman bisa nangis. Dan ketika cuman bisa nangis itu, ada momen saya merasa bahwa Tuhan di atas saya lagi meluk saya. Semakin tangannya ingin memeluk saya, semakin saya nangis kejar. Semakin dia mau mendekat, semakin dia mau memeluk, wah, rasanya tuh semuanya nangis sejadi-jadinya. Di situ saya mengalami damai yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Terus juga ada satu momen ketika kita berdoa, kita sama-sama berdoa dengan teman-teman yang lain. Saya merasa bahwa Tuhan di belakang saya pegang. Dia bilang, kamu gak sendiri, aku gak akan membiarkan kamu terjatuh. Wah, tapi karena saya baru mengenal Tuhan, kayak apa ini nyata? Masa sih Tuhan Yesus tuh beneran nyata? Kayak gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang coba saya sangkal dengan logika saya. Masa sih Tuhan senyata itu? Masa sih beneran gitu? Tapi ada juga rasa sukacita, rasa damai, rasa dikasihi yang belum pernah saya rasain sebelumnya. Kayak gitu. Setelah itu saya mulai haus untuk mengejar kebenaran. Oke, saya mau tahu sosok yang memeluk saya mau tahu sosok yang berkata bahwa kamu gak sendiri, aku di belakangmu, aku gak akan membiarkan kamu jatuh. Oke, gue mau tahu nih siapa, mau kenal dia gitu. Hingga pada akhirnya saya mulai masuk ke dalam komunitas, terus belajar belajar banyak hal tentang firman Tuhan, mendengar firman Tuhan gitu. Saya mulai membaca Alkitab, saya mulai berdoa secara personal dengan Tuhan, benar-benar bukan satu rutinitas keterpaksaan, tapi benar-benar berdoa dimanapun gitu, bukan hanya ketika saya sedih atau apapun. Saya mencoba untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan wah, banyak hal yang terjadi. Tapi saya tahu bahwa itu baru permulaan. Ketika saya lahir baru,
ketika saya bertobat itu baru permulaan. Karena pada sejatinya adalah Tuhan ingin berkarya, Tuhan ingin memulihkan. Pertobatan saya hanya permulaan, tapi kehendaknya Tuhan adalah untuk melakukan pemulihan di dalam kehidupan saya. Dan pemulihan itu juga berdampak dengan lingkungan sekitar saya. Segala hubungan di masa lalu, segala kepahitan di masa lalu, Tuhan pulihkan satu persatu. Itu kayak kalau menggunakan kekuatan saya, mungkin egonya terlalu tinggi ya, kayak bahkan untuk meminta maaf aja sama orang, mungkin dia yang salah kok gitu. Tapi karena kuasa Tuhan, rasanya untuk mengasihi, untuk memaafkan orang lain tuh mudah banget gitu. Tapi jadi Kristen aja ternyata gak cukup. Kita beribadah juga ternyata gak cukup. Tuhan mau kita secara keseluruhan berubah, memiliki karakter yang sama seperti Dia. Karena saya saya sempat juga pada pemahaman yang salah bahwa gue udah dipilih dengan Tuhan dan pasti Dia bakal memberkati gue dengan kebahagiaan. Itu pikiran saya, bahwa Tuhan akan memberkati saya dengan kelimpahan kebahagiaan yang dalam tanda kutip itu adalah hal-hal duniawi. Karena pada satu sisi bahwa keluarga saya juga jadi pemahaman saya bahwa uang adalah sumber segalanya. Kita puji Tuhan, kita diberkati, tapi kok dengan berkat yang kita terima itu secara finansial itu nggak cukup. Itu justru membawa keluarga saya ke dalam banyak hubungan dengan rekan kerjanya yang jadi berantakan, di mana saya harus melihat orang tua saya berantem. Hello gitu kan, kita Kristen, kita udah kenal Tuhan Yesus, tapi kok masih begini juga ya. Awalnya seneng dong dapat berkat gitu, apapun yang kita mau kita bisa, tapi kok nggak tenang ya, apa nih yang salah gitu. Lalu sampai pada akhirnya bahwa Roh Kudus menggelisahkan, kayaknya ada yang salah deh dengan saya, dengan keluarga saya gitu. Bagaimana kita memaknai berkat Tuhan, bagaimana kita justru menjadikan uang ya tanpa sadar sebagai mamon di dalam kehidupan kita gitu. Mungkin secara duniawi kita merasa, semakin kita punya, orang akan semakin melihat kita, orang semakin tunduk. Tapi ternyata itu menumbuhkan kesombongan. Tanpa sadar sombong, apapun gue bisa beli dengan uang. Bahkan untuk menarik orang masuk ke gereja pun dengan kuasa yang kita punya, karena kita punya kuasa, orang akan lebih mudah untuk menerima Tuhan Yesus gitu. Nah, hingga pada akhirnya tahun 2019 itu titik balik yang benar-benar luar biasa. Karena saya tahu bahwa ini bukan saatnya lagi untuk jadi bayi rohani. Kita harus mengejar Tuhan bukan mengejar apa yang kita inginkan. Jangan hanya menjadikan Tuhan sebagai tempelan di dalam, misalnya kita sebagai rumah, jangan hanya menjadikan Dia sebagai tempelan, tapi jadikan Dia sebagai fondasi. Lalu di 2019 itu, dari bulan Februari sampai ke bulan Juli saya sakit. Dan kebetulan, ya bukan kebetulan juga sih, yang Tuhan izinkan usaha orang tua saya semakin lama semakin mereka punya pekerjaan semakin terpuruk. Otomatis secara ekonomi kami juga terpuruk gitu, banyak hutang sana sini, banyak hutang. Dan dilala pada saat itu saya juga sakit, dan sakitnya sakit parah yang saya nggak pernah gitu punya penyakit sebelumnya, kayak diinfus, dirawat di rumah sakit. Tapi kenapa di 2019 di awal Tuhan izinkan itu semua terjadi? Akhirnya saya dirawat di rumah sakit selama sebulan, dan selama sakit itu untuk bernafas aja susah. Dan saya melihat gimana keluarga saya itu stres ngelihat anaknya sakit, belum lagi ditambah permasalahan pekerjaan mereka, dan tentu juga dengan biaya rumah sakit yang mahal. Tapi di satu sisi perekonomian kita lagi drop gitu, dan gak ada satu orang pun yang membantu. Jadi di situ diuji banget. Pas saya sakit, cuman satu hal yang saya pikirkan, waduh, gue mati nih. Waduh, kok ujung-ujungnya gue bakal mati muda sih? Loh, Tuhan katanya mau bekerja melalui saya. Tuhan katanya mau memakai aku. Tapi saya justru malah dibuat sakit. Saya justru dibuat seakan-akan udah gak ada harapan hidup lagi dengan penyakit saya yang saat itu parah. Dan bahkan dokter pun bilang bahwa kamu hampir lewat untuk bernafas
betapa susah, harus selama sebulan itu pakai oksigen, suntik infus sana sini. Kayak untuk harapan hidup tuh kayak nggak ada. Yang ada tuh cuman ketakutan, takut mati gitu loh. Tapi dia tuh saya coba untuk memuji Tuhan walaupun susah, karena ketika waktu saya sehat nih, untuk memuji Tuhan tuh hal yang apa ya, hal yang terpaksa gitu, kayak apaan sih gitu, masih hidup di dunia gitu, ngapain muji-muji Tuhan. Tapi ketika saya sakit, ternyata yang saya butuhkan tuh Tuhan. Tapi untuk muji Dia saat ini ketika saya sakit susah. Mau nyanyi satu bait baris aja susah banget gitu. Terus dalam hati saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau aku sembuh nanti, aku cuma mau Kau pakai. Aku cuma mau memuji nama-Mu, apapun yang terjadi. Aku cuma mau memuji diri-Mu saja gitu. Kasih aku kesempatan untuk memuji Kamu lagi, untuk memuji-Mu lagi Tuhan, kayak gitu. Akhirnya saya baru menemukan kehidupan saya, dalam arti tujuan kehidupan saya, yang mana tadinya kayak saya merasa kosong juga, walaupun saya udah jadi orang Kristen nih gitu kan, tapi tetap merasa kosong. Di situ saya menemukan tujuan hidup saya, ketika Tuhan ngasih kesempatan hidup lagi, bahwa ternyata Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau pakai hidup saya, dari masa lalu saya, dari apa yang saya alami. Ternyata itu ada maksud tujuan Tuhan. Walaupun saya harus melihat banyak hal yang terjadi, melihat kebangkrutan keluarga, ngelihat banyak orang yang akhirnya menjauhi ketika kita berada di atas, orang datang ketika kita down, ternyata orang ya jauh gitu. Tapi satu hal, bahwa nggak tahu, Tuhan memberikan damai dalam arti bahwa kamu harus tetap mengasihi mereka. Kamu harus memaafkan mereka, apapun yang mereka lakukan. Mau mereka menjauhi atau menjelek-jelekan kamu di saat kamu terpuruk, di saat keluargamu terpuruk, tugasmu tetap mengasihi mereka. Apapun yang saya lewati, yang keluarga saya harus lewati, yang Tuhan izinkan, itu semua ada rencana Tuhan. Yaitu untuk apa? Untuk mengubah setiap hati kita, mengubah hati saya, mengubah hati kedua orang tua saya, bahkan mengubah orang-orang sekitar saya. Jadi hal yang saya mau bagikan untuk teman-teman yang menyaksikan ini, bahwa apapun yang terjadi, apapun hal yang berusaha menjatuhkan kita, tetap percaya bahwa itu Tuhan izinkan untuk memproses kita. Segala hal buruk itu baik untuk daging kita. Hati kita gak penting, karena kita tahu cuman Tuhan sandaran kita, cuman Ia gunung batu kita selama-lamanya. Itu yang akan membuat kita mengasihi Tuhan, menjadi orang Kristen yang bukan hanya kita ingin menerima berkatnya saja, bukan hanya kita ingin menerima kasihnya aja, tapi lebih daripada itu, Dia udah mengasihi kita duluan. Karena the best way to find love is to find God. Jalan terbaik untuk menemukan cinta, untuk menemukan kasih, yaitu adalah ketika kita mencari Tuhan. Karena God is love. Segala hal yang ada di dunia ini akan berlalu. Segala hal yang coba kita kejar mungkin gak akan ada habisnya. Tapi satu hal yang pasti, bahwa terus dengar firman-Nya. Jadikan Tuhan Yesus sebagai landasan kita. Ubah sudut pandang kita, ubah perspektif kita. Dan jadilah pembawa damai untuk sekitar kita. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, pengetahuan akan Tuhan, pengetahuan firman sebagus apapun juga sia-sia kalau kita tidak memiliki kasih. Jadi, ayo kita belajar dari hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita mempersiapkan kekekalan untuk kita dan untuk sekitar kita. Jadi pembawa damai, jadi Kristen yang mengasihi dan juga membawa kebenaran, sehingga orang bisa melihat bagaimana Kristus, karena itu terpancar dari karakter kita. Buat teman-teman, semoga kesaksian ini juga bisa sama-sama kita belajar, sama-sama kita lebih rindu lagi untuk mengenal Dia. Bukan tentang diri kita, tapi tentang Dia. Terima kasih buat teman-teman semuanya. God bless you. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa ya kesaksian dari Nona Desta Haristiani. Dan ini
membawa kita kepada suatu pembelajaran yang besar bahwa di luar sana, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kaum muslim, itu merasa sesungguhnya tidak damai dengan imannya, tidak damai dengan agamanya, walaupun berusaha untuk menutupinya, berusaha untuk tidak terlihat, berusaha untuk saleh, berusaha untuk menjadi seorang yang baik dan benar, tapi tidak sanggup, tidak bisa, karena memang tidak ada kuasa daripada Roh Kudus di dalamnya. Hanya orang Kristen, hanya orang yang memiliki Kristus memiliki Roh Kudus. Dan ketika dia memiliki Kristus, dia bisa hidup tenang, dia bisa hidup damai, dan dia bisa melakukan semua hal tanpa merasa tertuduh, karena tidak ada lagi dakwaan terhadap hidupnya. Dia sudah dibebaskan dari segala kutuk dosa dan maut. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita terus bersaksi, mari kita terus berdoa, mari kita terus melakukan amanat agung, kita terus mengasihi tiap mereka yang memang harus diselamatkan. Karena Tuhan menghendaki demikian. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.